Beberapa waktu sebelum kisah ini bermula, Adam kehilangan istrinya dalam kecelakaan. Ia sendiri selamat, namun jiwanya patah. Sejak itu, setiap malam ia kembali ke titik yang sama, menyalahkan diri sendiri, menanyakan takdir, mempersoalkan Tuhan dalam diam. Di hadapan orang banyak, ia adalah ustadz yang tegar. Tapi, begitu pintu rumah tertutup, ia hanyalah lelaki yang memandang foto istrinya sambil menahan air mata. Disinilah akar konflik itu tumbuh. Adam yang membaca ayat-ayat suci untuk menyembuhkan orang lain, sedangkan dirinya sendiri tenggelam dalam luka yang tak terobati. Kisah dimulai di sebuah kampung yang tampak biasa, tenang, namun keanehan semakin sering muncul. Teriakan di malam hari, bayang-bayang di sudut rumah penduduk, keluarga yang mulai berperilaku aneh. Warga mulai panik. Dan seperti biasanya, nama Adam dipanggil duluan. Meski hatinya belum pulih, ia tetap datang. Karena bagi Adam, menolong orang adalah satu-satunya cara ia merasa masih berguna di dunia ini. Hari itu, Adam dipanggil untuk menangani seorang perempuan bernama Maria, anak dari seorang dukun. Maria mengalami gangguan misterius setelah kematian ibunya. Ketika Adam sampai di rumah itu, suasananya berat, lampu redup, rumah kusam, seperti ada mata tak terlihat yang mengawasi. Maria, dengan rambut kusut dan wajah pucat, tampak ketakutan. Namun bukan ketakutan biasa, melainkan seperti seseorang yang tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang memburunya. Adam mencoba meruqyah Maria. Mulanya, Maria hanya menangis, tapi perlahan tubuhnya mulai menggeliat. Lidahnya melafalkan suara-suara yang mustahil keluar dari mulut manusia. Teriakan itu bukan milik Maria. Suara bengis itu berkata seolah mengenal Adam dengan sangat dalam, mengenai rasa bersalahnya, mengenai istrinya. Adam terpaku. Bagaimana makhluk itu tahu? Ruqyah gagal. Gangguan semakin kuat. Dan Adam untuk pertama kalinya merasa bahwa ini bukan sekadar jin biasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Beberapa hari berikutnya, Adam mulai melihat kilasan-kilasan sosok istrinya. Kadang hanya bayangan, kadang jelas sekali. Ia tahu itu tidak mungkin. Gangguan terhadap Maria semakin parah, dan seiring itu, gangguan terhadap Adam juga semakin mengikat. Di tengah semuanya, Adam mulai meragukan dirinya. Ia merasa munafik, mengajarkan orang untuk sabar. Padahal dirinya sendiri penuh keraguan dan dendam pada takdir. Ia marah pada Tuhan karena merenggut istrinya. Ia marah pada dirinya karena tak mampu menyelamatkan. Ini menjadi titik di mana film memutar sudut pandang spiritual. Gangguan bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri Adam. Suatu malam, Maria melarikan diri dari rumah. Ia berlari ke tengah gelap kampung. Seperti ada sesuatu yang mengejarnya. Sesuatu yang hanya ia bisa lihat. Adam dan beberapa warga mencarinya. Ketika mereka menemukannya, Maria berada di tepi hutan dalam keadaan histeris. Melalui potongan-potongan visi, bisikan, dan pengakuan Maria, terungkap bahwa ibunya terlibat dalam praktik ilmu hitam. Ia pernah membuat perjanjian dengan makhluk halus demi keuntungan duniawi. Dan setelah kematiannya, makhluk itu mulai menagih sesuatu. Maria berada di tengah pusaran itu. Dan entah bagaimana, Adam ikut terseret juga. Semakin lama, semakin jelas bahwa ayah Maria menyembunyikan fakta penting tentang kematian istrinya dan tentang seseorang yang ia bunuh. Ia rupanya memiliki hubungan langsung dengan kekacauan ini. Adam, yang sudah terlanjur terseret,
menjadi bagian dari puzzle yang ia sendiri tidak mengerti. Gangguan meningkat menjadi brutal. Di dalam bangunan itu, kebenaran akhirnya muncul. Ayah Maria ternyata membunuh seseorang dan menutupinya dengan mantra-mantra. Dan makhluk yang merasuki Maria adalah entitas yang terikat kontrak gelap dengan keluarganya. Entitas itu ingin menuntut nyawa baru, dan Maria adalah sasaran utamanya. Dalam momen paling gelap, Adam yang sudah hancur perlahan mulai bangkit. Ia mengingat kata-kata istrinya. Ingat bagaimana ia dulu menuntun orang lain menuju cahaya. Dan di sanalah ia sadar bahwa selama ini ia memang marah, tapi cintanya pada Allah tidak pernah padam. Ia hanya tersesat. Dengan ketegaran baru, Adam melantunkan ayat-ayat dengan penuh keyakinan. Kali ini, suara itu mantap, bukan untuk orang lain, tapi untuk menegakkan jiwanya sendiri. Ayat terakhir meluncur dan hening. Adam terduduk antara lega dan limbung.